sekali lagi kita tanya. 2, 3. Shalom El Rocky. Shalom. Gitu dong. Terus sekarang jadi El Rocky. Sehat. Sudah kecil, sudah kuat. Kita sekarang mau ngapain? Beribadah. Pinter, beribadah, kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. Mari kita siapkan hati kita, sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus di dalam setiap hati kami. Karyalah ya Roh Kudus, urapilah setiap El Rocky untuk boleh bertumbuh cinta Tuhan sampai akhir. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Selamat pagi Tuhan, hari ini kami mau beribadah. Semoga beribadahnya bisa berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Mari semuanya kita siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Rajin baca firman ya semuanya ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku,
bersama Tuhan Yesus. Sekarang kita siap untuk memberikan persembahan. Mari kita satu hati kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapa buat anugerah kasih-Mu. Kami boleh bersuka cita memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan merupakan saat yang indah kalau kami boleh ada kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepadamu Bapa. Biarlah ini boleh dikudus-sucikan dan dilayakkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, inilah persembahan setiap kami anak-anak El Rocky. Kami mau berikan dengan hati yang tulus ikhlas karena kami mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Mari sambil kita memuji Tuhan. Setia-setialah. Goyang ya. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia. Oke, mari saat ini kita siapkan hati untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan dan menanamnya dalam setiap hati kami. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padamu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padamu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padamu. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padamu. Shalom anak-anak semuanya, sudah siap mendengarkan firman? Kalau begitu, kita akan berdoa terlebih dahulu, tetapi seperti yang luar biasa kita lakukan, kita akan berdoa dengan sikap penuh hormat dan sikap yang serius, tidak bermain-main dan tidak mengganggu atau terganggu dengan teman-teman di samping kanan atau kirinya. Nah, dimanapun engkau beribadah, sekalipun di rumah, engkau juga tetap harus bangkit berdiri, ya. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah berkat yang terbaik yang Tuhan beri kepada setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena dari firman, kami bisa kenal Tuhan dengan benar. Dari firman, kami juga bisa mengerti dan dipimpin supaya tahu bagaimana untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Melalui firman, kami juga mengerti apa yang harus kami lakukan. Oleh karenanya, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, biarlah diberi roh yang takut akan Tuhan, telinga yang baik, yaitu telinga seorang murid, sehingga apa yang sudah didengar juga mampu anak-anak untuk mengulanginya, baik itu dalam ingatan maupun dalam perbuatan. Oleh karenanya, kami serahkan waktu-waktu yang berharga ini di dalam tangan Tuhan, supaya semua yang kami dengar itu juga boleh berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semuanya, di minggu ini kita masih belajar melalui kitab Ulangan dan kita akan belajar dari Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah dibuka? Kita akan baca bersama, tetapi jangan buru-buru ya. Dan juga jangan sampai tidak serius. Oke? Anak-anak sudah siap? Judulnya juga dibaca. 2, 3. Ulangan 31. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka, seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Amin. Indah dan sangat luar biasa ya firman Tuhan ya anak-anak ya. Nah, ini adalah merupakan pasal-pasal hampir penutup dari kitab Ulangan. Musa sekarang sudah tua. Dikatakan Musa umurnya sudah berapa? Benar, 120 tahun. Sekalipun secara usia Musa sudah tua, di zaman sekarang hampir tidak pernah lagi ditemukan ada orang yang berumur 120 tahun. Tapi nanti anak-anak akan membacanya di dalam Ulangan 30 berapa ini? 34. Waktu Musa mati, ternyata mata Musa belum rabun. Nggak seperti saya yang harus memakai kacamata, atau beberapa engkau yang dari kecil sudah harus dibantu dengan kacamata untuk bisa melihat terang. Tapi tidak demikian dengan Musa anak-anak. Musa ternyata
masih kuat sebenarnya. Dia matanya belum rabun, kekuatannya masih sama dikatakan. Loh, kalau kayak gitu kok Musa tetap bisa mati sih? Kan kalau orang mati yang aku pernah lihat karena sakit, karena lemah, mungkin karena kecelakaan. Apakah Musa kecelakaan? Ditabrak onta gitu? Keinjak sama kuda gitu? Oh enggak anak-anak. Dari sini kita mengerti bahwa umur manusia itu yang tahu Tuhan. Jadi saat Musa sudah berumur 120 tahun, sekalipun masih kuat, sekalipun matanya masih jelas melihat semua yang lainnya, tapi Tuhan sudah bilang sama Musa, engkau akan meninggalkan dunia ini. Maka Musa sudah mempersiapkan pengganti dari dirinya. Anak-anak, kita bisa belajar apa dari Musa ini? Bahwa setiap kita sebagai manusia, sekalipun masih muda, sekalipun engkau masih kecil sepertinya, tapi engkau harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja? Contoh, kalau engkau besok sekolah, maka di malam hari, di 1 hari sebelum besok berangkat sekolah, engkau sudah harus mempersiapkan apa yang harus dibawa besok sekolah, bukan? Benar? Enggak, aku kalau mau sekolah nanti sebelum berangkat baru buru-buru siapin. Di mana kotak pensilku? Di mana kemarin bukuku? Apakah demikian? Kalau seperti itu, engkau bukan anak-anak Tuhan yang baik. Karena di dalam Tuhan, menjadi anak Tuhan harus selalu menjadi orang yang siap. Demikianlah juga seperti yang dilakukan oleh Musa. Begitu dia tahu, sudah dikasih tahu Tuhan, maka dia sudah persiapkan Yosua. Yosua ini yang akan menggantikan dia. Sekalipun Yosua sudah tahu, tapi toh Yosua belum benar-benar menggantikan Musa. Maka anak-anak semuanya, bukankah di saat engkau mau ujian, engkau juga belajarnya bukan karena besok udah mau ujian? Benar? Di hari biasa, sepanjang bulan-bulan awal kita sekolah, anak-anak akan ulangan atau ujian berapa lama sekali? Mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 minggu. Selalu ada tes, selalu ada kuis. Nah, bagaimana engkau bisa memiliki nilai yang baik? Oleh karena engkau siap-siap. Sekalipun kadang-kadang tidak diberitahu besok akan ada kuis. Tapi kalau engkau belajar dengan baik, saat pelajaran diberikan dan dijelaskan oleh guru dan engkau mendengar dengan penuh konsentrasi, maka itulah arti dari bersiap-siap. Nah, demikianlah dengan Musa. Maka Musa dikatakan mengatakan begitu banyak hal kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan 31 kita sudah mendengarnya dari beberapa ayat. Dikatakan nanti Musa bilang, bukan aku yang akan bersama-sama dengan engkau, tetapi Tuhan. Nah anak-anak semuanya, Musa itu punya hikmat yang bagus sekali. Mengapa? Karena Musa tahu semua manusia, papa, mama, guru, kakak, om, tante, temanmu, siapapun, guru Eroki, siapapun, tidak akan selalu bisa bersama dengan engkau. Siapa yang selalu bersama-sama dengan kita? Sekalipun kita tidak bisa melihatnya. Benar, Tuhan kita yang Immanuel. Maka Musa bilang, nanti yang akan menyeberangkan engkau dan memimpin engkau masuk ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan siapa? Tuhan Allahmu. Dan aku tidak akan bersama-sama dengan engkau, kata Musa. Tetapi Yosua akan juga bersamamu. Dia akan jalan di depanmu. Kemudian saat mendengar itu, mungkin begitu banyak orang yang kaget. Musa sudah mau dipanggil Tuhan. Aduh nanti gimana? Mereka tiba-tiba khawatir. Mereka tiba-tiba takut. Maka Musa bilang, janganlah takut dan gentar hatimu.
Sekalipun mungkin aku tidak akan bisa bersama dengan kamu, tapi Tuhan bersamamu. Maka Musa bilang, mengapa engkau tidak perlu takut dan gentar? Dikatakan sebab. Nah, ini alasannya. Ini dasarnya. Kenapa kok aku nggak usah takut? Sebab Tuhan yang akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan memimpinmu. Dia akan bersama denganmu. Seharusnya dengan pengetahuan seperti itu, kita nggak perlu takut lagi. Demikian juga kepada Yosua. Musa tahu Yosua akan deg-degan. Waduh, nanti guruku tidak akan bersama dengan aku lagi. Benaran setelah ini aku yang harus memimpin bangsa Israel? Hal yang sama dikatakan Musa kepada Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mengapa engkau bisa kuat dan tidak takut? Karena Yosua bilang, aku kok tetap deg-degan ya Bapak Musa. Walaupun aku sudah tahu, sudah dikasih tahu, jangan takut, jangan gemetar, jangan gentar. Kenapa? Musa bilang, kalau engkau masih takut, engkau masih gentar, karena engkau nggak tahu gimana supaya kamu nggak perlu takut. Karena Musa bilang sebab. Nah, kata sebab ini penting sekali anak-anak. Sebab Tuhan Dia sendiri. Tuhan nggak wakilkan dengan yang lain. Tuhan nggak bilang, tolong ya Musa, Yosua ditolong ya. Enggak. Saat Tuhan bersama dengan kita, artinya Tuhan sendiri. Terkadang saat papa mama tidak bisa bersama dengan kita, terkadang kita dititipkan dengan om dan tante, dengan opa atau oma, atau mungkin juga ada suster, ada mbak gitu. Tapi kalau Tuhan enggak. Dia bahkan tidak bilang sama malaikat, tolong ya anaknya itu takut mau ujian. Jadi malaikat yang nemenin, enggak. Tuhan bilang apa? Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Wow, berarti kalau Tuhan berjalan di depan kita, apapun yang sudah akan datang kepada kita, ketemunya dengan siapa dulu anak-anak? Ketemunya dengan Tuhan. Oleh karena itulah kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu khawatir. Anak-anak semuanya, semua manusia itu pasti ada waktunya tertentu. Tetapi yang tidak akan pernah meninggalkan engkau dan aku adalah Tuhan Allah yang baik. Maka di saat papa mama mungkin bilang, kakak nanti kalau maju ke depan ke kelas, jelaskan presentasi, atau waktu kamu perform, menari, atau saat kamu membaca puisi, atau saat kamu harus mengatakan apa yang harus kamu katakan, jangan takut, jangan deg-degan. Deg-degan boleh sih, tapi nggak boleh sampai gimana ya, sudah belajar tapi nggak bisa ngomong. Mengapa? Karena anak-anak masih belum tahu. Sekalipun papa mama tidak di sampingmu, tapi siapa yang ada di dalam kita? Tuhan sendiri. Maka kita bersyukur untuk kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami sangat-sangat bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sendiri, Tuhan secara pribadi bersama dengan kami. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau di dalam kami menjadi satu dengan kami. Oleh karenanya sekalipun ada banyak hal kami bisa takut, kami bisa khawatir, kami bisa gentar, tapi kami tidak selalu dan terus-menerus khawatir, takut atau gentar. Saat kami takut, kemudian kami teringat Tuhan yang Allah yang kusembah adalah Tuhan yang Immanuel. Immanuel artinya bersama dengan aku. Maka pada saat itu hati kami bisa tenang. Mengapa? Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang bersama dengan kami. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu. Menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti
apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa selalu bersiap. Kami nggak sembrono. Kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang hanya melakukan apa yang sudah harus dilakukan. Sangat-sangat mepet waktunya. Tapi enggak Tuhan, di saat apapun yang harus kami lakukan, kami sudah persiapkan diri kami. Baik itu dengan sekolah, baik itu dengan les, baik itu dengan apapun. Maka kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berkati setiap anak-anak. Amin. Puji Tuhan. Kita habis mendengarkan apa barusan? Firman Tuhan. Firman Tuhannya jangan lupa ya, habis dicatat, diingat-ingat, dilakukan. Ya Om Baca ya. Jadi anak yang baik. Karena sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. siapin diri, kita berdoa, terima doa berkat dari Bundo. Ayo hadap ke depan, Kara. Oke, mari kita berdoa. Puji nama Tuhan anak-anak semuanya. Ibadah kita minggu ini juga luar biasa. Mengapa? Karena Tuhan, Raja kita, hadir di dalam ibadah kita bersama-sama dengan kita dan Dia memberkatimu dengan firman. Nah, firman yang sudah kita pelajari, sudah kita renungkan, maka kita juga harus punya suatu ayat atau pedang roh supaya nggak semuanya tahu-tahu hilang lupa. Betul ya anak-anak ya? Maka pedang roh pada minggu ini diambil dari Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Siapa mereka di sini? Semua yang membuat kita kadang-kadang takut dan khawatir. Jadi anak-anak tahu ya, kapan saja engkau takut,
Kapan saja engkau khawatir, ingat, Tuhan adalah Tuhan yang bersama dengan engkau. Puji nama Tuhan. Maka sebelum kita sudahi ibadah kita hari ini, kita akan berdoa dan menerima doa berkat. Mari bangkit berdiri anak-anak semuanya. Angkat kedua tanganmu tinggi ke atas. Pejamkan matamu. Aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah setiap anak-anak menjalani 1 minggu ke depan ini dengan menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi siapapun. Dan anak-anak senantiasa mengingat bahwa engkau adalah utusan daripada kerajaan Allah. Biarlah engkau hidup dengan membawa Injil bersama denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus, dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sudah selesai ya ibadahnya hari ini. Semuanya happy Sunday.